Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita pada video sebelum ini membahas tentang lafaz mutlak dan lafaz muqayyad serta kaidah untuk masing-masing lafaz, maka berikutnya kita membahas mata yuhmalu al-mutlaq alal muqayyad. Kapan lafaz yang mutlak itu diberlakukan sebagai lafaz muqayyad. Nah, untuk sebagai pengingat barangkali keterkaitannya dengan materi kita sebelum ini ketika menyampaikan contoh kaidah lafaz yang mutlak, di mana muallif menyebutkan ayat tentang wasiat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Itu adalah lafaz yang mutlak. Kemudian disebutkan kaidnya ada pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada nas yang lain. Nah, ini berkaitan erat, atau contoh itu juga punya relevansi dengan pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu mata yuhmalu al-mutlaqu 'alal muqayyad. Kita langsung saja membaca. Qala al-muallifu jazahullahu khairan wa barakallahu fih. Idza warada al-qaidu muqtarinan bil lafzi fal qa'idatu kama taqaddama wujubu i'malil qaid, lakin idza jaa al-qaidu munfasilan 'anil itlaq bi an yaji'a hadha fi nassin wa hadha fi nassin akhar falahu arba'u halatin. Beliau katakan apabila lafaz muqayyad itu apabila qaid, ya, qaid yaitu ketentuan atau kriteria yang kita bicarakan itu datang bersamaan dengan lafaz mutlak, yaitu terdapat dalam satu nas, maka kaidahnya adalah seperti yang telah kita sebutkan di video sebelum ini, wujubu i'malil qaid, yaitu wajib hukumnya melaksanakan qaid tersebut. Nah, lakin idza jaa al-qaidu munfasilan 'alal itlaq, akan tetapi jika qaid itu, jika ketentuan itu terpisah dari nas mutlak, artinya nas yang muqayyad ada di satu ayat, kemudian nas yang mutlak yang hendak dikaitkannya itu ada di dalam ayat yang lain, atau bahkan ada di dalam hadis misalnya. Demikian keterangannya, bi an yaji'a hadza fi nassin wa hadza fi nassin akhar, bahwa yang mutlak atau yang muqayyad ada di satu nas, sedangkan yang mutlaknya datang di ayat yang lain atau di nas yang lain. Maka jika seperti itu, kondisinya, maka akan ada 4 kemungkinan, ya, ada 4 kemungkinan, dan tentu masing-masing kemungkinan akan memiliki konsekuensi tersendiri. Kemungkinan yang pertama adalah idza ittahada fil hukmi wasababi fayajibu hamlul mutlaqi 'alal muqayyad, bahwa kedua lafaz itu memiliki hukum yang sama dan sebab yang sama. Hukum yang dibicarakan oleh kedua ayat itu, yang pertama mutlak, yang kedua muqayyad, dua-duanya sama-sama membicarakan hukum tertentu, hukum yang sama, dan sebab hukum itu juga sama. Maka hukumnya adalah, atau konsekuensinya adalah, lafaz yang mutlak tadi harus diperlakukan seperti lafaz mutlak, ya. Lafaz yang mutlak diperlakukan seperti lafaz muqayyad, walaupun kaidnya ada pada ayat lain, tetapi itu diberlakukan kepada ayat yang mutlak tadi. Kenapa? Karena hukumnya sama dan sebabnya sama. Seperti ayat ini, mithaluhu qauluhu ta'ala hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri, Al-Maidah ayat 3 ma'a qawli qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir. Ada 2 ayat disebutkan di sini. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hurimat alaikumul maitatu waddamu, telah diharamkan kepada kalian
bangkai, kemudian ad-dam yaitu darah, walahmul khinzir. Kemudian di ayat kedua, ayat Al-An'am ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Katakanlah wahai Muhammad, saya tidak menemukan di dalam apa yang diwahyukan kepada saya sesuatu yang diharamkan untuk orang yang makan, untuk dimakan, kecuali apabila yang dimakan itu berupa maitah yaitu bangkai, audaman masfuha atau darah yang mengalir, darah yang tertumpah ya, darah yang mengalir, atau lahma khinzir. Nah, daman di sini juga disebutkan di ayat sebelumnya, tetapi pada ayat yang kedua ini, ayat Al-An'am yang ke-145, terdapat kait, ada kriteria tambahan yaitu masfuha, darah yang mengalir. Artinya darah yang terdapat di dalam daging itu, yaitu tidak masuk ke dalam kriteria atau tidak masuk kategori darah yang diharamkan. Nah, beliau katakan falafdud dam fil ayatil ula mutlak. Lafaz dam di ayat yang pertama yaitu Al-Maidah ayat 3 itu bersifat mutlak, tidak ada kriteria yang menyertai. Wa fil ayati tsaniyah muqayyad. Pada ayat yang kedua yaitu Al-An'am ayat 145 ada kriteria yang mengikatnya, yaitu masfuh, darah yang mengalir. Sementara hukum yang dibicarakan atau hukum yang dihasilkan oleh ayat ini sama, yaitu hurmah, yaitu keharaman. Dalam hal ini adalah haramnya mengkonsumsi darah. Wasabab, konteksnya atau sebabnya juga sama, yaitu penjelasan tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi. Kedua-duanya berbicara tentang makanan-makanan apa yang diharamkan. Oleh karena itu, karena hukumnya sama, dua-duanya mengatakan haram, haramnya darah, kemudian dua-duanya dalam rangka menjelaskan makanan-makanan yang diharamkan. Nah, meskipun pada ayat yang pertama dikatakan daman saja, ad-dam saja, yaitu mutlak, maka yang diberlakukan adalah ayat yang muqayyad, bahwa yang tadinya mutlak dengan sendirinya juga terikat dengan kait yang disebutkan di dalam ayat yang lain atau ayat kedua tadi, Al-An'am 145. Itu kemungkinan yang pertama, hukum dan sebabnya sama. Hukum kedua nas itu sama dan sebabnya juga sama, sehingga yang muqayyad harus diberlakukan juga pada nas yang bersifat mutlak. Berikutnya kondisi kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, idza ikhtalafa fil hukmi was sabab. Jika kedua lafaz itu ya berbeda dalam hukum dan berbeda dalam sebabnya, berbeda hukum yang mereka yang dibicarakan dalam kedua ayat itu, dan juga berbeda sebab hukum itu muncul. Nah, apabila begitu kondisinya, fala yuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad, maka lafaz yang mutlak itu tetap mutlak, yang muqayyad tetap berlaku khusus untuk muqayyad itu. Kait yang ada pada lafaz mutlak tidak, kait yang ada pada lafaz muqayyad tidak diberlakukan untuk lafaz yang mutlak. Jayid, bahasanya mirip-mirip, perhatikan. Nah, contohnya adalah qauluhu ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan kedua mereka. Kedua-dua mereka itu potonglah tangannya. Surat Al-Maidah ayat 38. Kemudian ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat lain, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku.
Al-Maidah ayat 6. Falafdhu al-aidi mutlaqun fil ayati al-ula. Lafaz aidi yaitu tangan tadi di dalam ayat yang pertama, yaitu surat Al-Maidah ayat 38 itu bersifat mutlak. Tidak ada kriteria tertentu yang menjadi ketentuan tentang tangan mana yang dipotong. Wa muqayyadun fil ayati tsaniyah. Lafaz aidi itu ternyata muqayyad ketika kita tengok di ayat yang kedua, yaitu surah Al-Maidah ayat 6, yaitu ada kaitnya wa aidiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Ada kaitnya, ada kriteria atau ada penjelasan, keterangan ya, ketentuan bahwa tangan yang dicuci itu sampai ke siku. Nah, lakin hukmal ula wujubu qat'il aidi wa sababaha as-sariqatu wa hukm ats-tsaniyati wujubu ghaslil aidi wa sababaha al-qiyamu ila shalah. Akan tetapi meskipun kedua ayat tadi membicarakan persoalan tangan, akan tetapi hukum yang disebutkan di dalam ayat pertama adalah tentang wajibnya memotong tangan, yaitu tangan pencuri, dan sebabnya adalah terjadi pencurian. Tangan itu telah melakukan pencurian. Sementara hukum yang terdapat di dalam ayat kedua yaitu wajibnya mencuci tangan. Dan sebabnya kenapa wajib mencuci tangan? Karena al-qiyam ila shalah, yaitu hendak mengerjakan salat. Nah, jadi terlihat walaupun di situ ada kata-kata al-aidi, satu mutlak, satu muqayyad, tetapi hukum keduanya berbeda, dan sebab hukum itu juga berbeda, maka la yuhmalu al-mutlaq alal muqayyad. Masing-masing lafaz berdiri sendiri, yang mutlak tetap dengan kemutlakannya, yang muqayyad berlaku khusus untuk apa yang disebut di situ di dalam ayat tersebut. Nah, beliau katakan fa alaqatu ta'thiri mun'adimatun bainal hukmaini fala yasihu hamlul mutlaqi alal muqayyad. Nah, hubungan yang menyebabkan adanya pengaruh antara ayat satu dengan ayat yang lain, pengaruh kait terhadap lafaz yang mutlak itu tak ada hubungan yang di antara mereka yang memungkinkan terjadinya pengaruh atau adanya pengaruh satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada hubungan yang bisa memberikan pengaruh. Oleh karena itu, la yasihu hamlul mutlaq alal muqayyad. Maka tidak sah di sini kita berlakukan hamlul mutlaq alal muqayyad. Kita laksanakan atau kita berlakukan kait yang ada pada ayat kedua terhadap ayat yang pertama. Jayid. Kemudian beliau katakan walidha ruya fi sunnati taqyidu al-qat'i bil kaffi ila ar-rusughi wa hadha wa in kana an-naqlu bi khususihi la yathbutu bihi isnad lakinnahu lam yunqal ghayruhu war riwayatu fihi laysat bisaqitah wa huwa al-marwi fi'luhu an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam وقد اعتضد بأصل شرعي ذلك أن لفظ اليد يراد به الكف كما يراد به المرفق كما يراد به إلى المنكب والحد يسقط بالشبهة كما لا يتجاوز به قدر اليقين واليقين ها هنا بقطع أدنى ما يسمى يدا وبه يتحقق المقصود. Nah, ini penjelasan tambahan tentang masalah potong tangan ini, bahwa di dalam ayat tadi tidak dijelaskan sampai mana batasan tangan yang harus dipotong. Jayid. Dan tentu tidak bisa diberlakukan ayat yang kedua tadi untuk menyebutkan batasan potong tangan. Walidha ruya fi sunnati taqidul qat'i bil kafi ila rusi. Oleh karena itu diriwayatkan di dalam suatu sunnah bahwa pemotongan tangan itu dijelaskan, diterangkan itu sampai pergelangan tangan ila ar-rusu. Wa hadha wa in kana naqlu bi khususi la yathbut
bi isnadun lakinnahu lam yunqal ghairuhu. Meskipun hadis ini sebenarnya kalau ditinjau sanadnya belum memenuhi kriteria hadis yang sahih, akan tetapi tidak ada hadis lain yang diriwayatkan tentang batasan sampai di mana memotong tangan itu kecuali hadis yang memiliki kelemahan tersebut. Wa riwayatu fihi laisa sabisaqitatin. Kemudian kekurangan atau kelemahan sanad tadi tidaklah sampai menyebabkan bahwa hadis itu hadis yang palsu atau hadis yang sangat parah sekali, tidak, tapi belum memenuhi kriteria hadis sahih, tapi kedhaifannya itu tidak terlalu berat. Nah, kemudian wahwal marwiyu fi anhu an ashabin nabi. Selain itu, karena selain hadis yang lain tidak ada, juga diperkuat bahwa demikianlah yang dilakukan, yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, praktek yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Rasul. Kemudian alasan lainnya kama yuradu bihi ilal waqad ya'tabada bi aslin syar'iyyin. Nah, selain itu juga memotong sampai di pergelangan tangan ini juga didukung oleh prinsip dasar dalam syariat Islam. Bagaimana itu? Dia jelaskan, itu karena lafaz tangan itu yuradu bihil kaf, yang dimaksud dengan tangan dalam bahasa Arab itu mencakup dari ujung jari sampai pergelangan tangan, itu disebut dengan tangan. Demikian juga dari ujung jari sampai siku itu juga disebut dengan tangan. Demikian juga dari ujung jari sampai ke bahu itu juga disebut dengan tangan. Akan tetapi manakah yang disebut yang dimaksud dengan ayat ini, itu kan belum ada dalilnya secara sharih. Nah, oleh karena itu al-haddu yasqutu bisyubhah. Hukum had itu gugur dengan adanya syubhat. Nah, di sini kan ada syubhat sampai siku ini kan masih syubhat. Kenapa syubhat? Karena sampai pergelangan saja itu sudah disebut dengan tangan. Nah, mau tak mau jika kita memaksudkan bahwa tangan itu adalah sampai siku, maka mau tak mau pergelangan pasti masuk. Nah, kan begitu. Tapi apabila kita memaksudkan bahwa tangan di sini adalah pergelangan saja, maka tentu siku tidak termasuk. Maka memasukkan siku menjadi sesuatu yang syubhat. Demikian juga halnya dengan bahu tadi, yang memotong sampai ke bahu. Apabila kita memaksudkan tangan itu sampai ke bahu, maka otomatis siku dan pergelangan tangan itu otomatis masuk. Tapi apabila kita maksud dengan tangan itu adalah sampai di siku saja, maka tentu pergelangan bahu tadi tidak masuk. Oleh karena itu posisi bahu juga menjadi syubhat. Pergelangan tangan siku juga syubhat, bahu juga syubhat. Yang tidak syubhat di sini hanyalah sampai pergelangan tangan. Nah, jadi al-haddu yasqutu bisyubhah, karena itu tak bisa kita memotong sampai siku karena di situ ada syubhahnya. Demikian juga dari bahu juga tak bisa dipotong karena di situ ada syubhatnya. Kama la yutajawazu bihi qadrul yakin, karena kita juga tidak boleh melewati batas yang diyakini, ya, yaitu sampai pergelangan tangan. Karena apapun yang kita maksud dengan tangan itu, maka minimal sampai pergelangan tangan, itulah yang disebut dengan tangan. Wal yaqinu hahuna biqat'i adna ma yusamma yadan, dan yang yakin di sini, yang pasti di sini adalah ketika diperintahkan untuk memotong tangan, ya minimal batas minimal yang disebut tangan itu mana, begitu. Maka itu adalah pergelangan tangan. Wa bihi yatahaqqaqu al-maqsud, dan dengan demikian terwujudlah apa yang dimaksud dengan atau yang diperintahkan oleh ayat itu. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kondisi atau kemungkinan yang kedua, yaitu yang ketiga dan keempat pada video berikutnya, karena ini sudah cukup panjang, sudah 19 menit lebih.